Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tarif khusus pajak penghasilan bagi UMKM. Pajak penghasilan bagi UMKM diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018. Mengapa pemerintah membuat aturan tersendiri, tarif tersendiri, dan metode perhitungan tersendiri bagi UMKM? Yang pertama, tujuannya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Karena dalam aturan ini, perhitungan pajak maupun tarif untuk UMKM lebih sederhana dibandingkan dengan pajak untuk badan, maka hal itu diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Karena selama ini ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak itu karena merasa tarif yang dibebankan kepada mereka terlalu besar atau tata cara baik perhitungan maupun pelaporan untuk pajak itu dirasa sulit. Nah, oleh karena itu, untuk UMKM, di mana karakteristik UMKM tersebut biasanya mereka belum atau tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang cukup baik atau cukup sempurna, juga tidak memiliki sumber daya yang cukup kompeten untuk bisa menyusun laporan keuangan fiskal, kemudian menghitungkan pajaknya. Maka untuk mempermudah itu, pemerintah mengeluarkanlah PP ini bagi UMKM. Yang berikutnya, tujuan PP ini dikeluarkan adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi UMKM. Apabila UMKM dibebani dengan tarif ataupun metode perhitungan dan pelaporan perpajakan seperti untuk PPh badan yang pernah kalian pelajari sebelumnya, itu akan sulit bagi mereka. Dan mungkin mereka merasa tidak adil karena pendapatan UMKM tidak sebesar pendapatan WP badan lain, maka akan lebih adil rasanya jika tarifnya juga tidak sebesar untuk tarif PPh badan yang normal. Oleh karena itu, dibuatlah PP ini untuk memberikan rasa keadilan bagi UMKM. Kemudian yang terakhir, untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Seperti yang sudah kalian pelajari untuk PPh badan, wajib pajak harus menyusun laporan keuangan, kemudian menyesuaikannya dengan aturan-aturan perpajakan, baru mereka hitung berapa pajak yang terhutang. Bagi UMKM, proses ini bisa saja dirasa cukup memberatkan, karena kebanyakan UMKM mereka belum memiliki tadi yang sudah saya jelaskan juga, sistem pencatatan akuntansi yang baik atau akunting yang cukup kompeten untuk mengerjakan ini semua. Jadi oleh karena itu dikeluarkanlah PP ini yang menyederhanakan tarif maupun tata cara untuk perhitungan pajak bagi UMKM. Nah, siapa saja yang dikenakan? Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi, kemudian wajib pajak badan tertentu, baik berbentuk PT, CV, dan firma, serta koperasi. Namun syaratnya apa? Syaratnya baik WPOP dan WP badan tertentu ini, peredaran brutonya dalam 1 tahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Itulah yang dikategorikan sebagai UMKM. Jika peredaran brutonya di atas 4,8 miliar, maka mereka sudah tidak termasuk ke dalam UMKM dan tidak diperkenankan untuk menggunakan atau memanfaatkan perhitungan yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, siapakah yang dikecualikan? Yang pertama, yang dikecualikan adalah wajib pajak yang memilih untuk dikenakan atau dikenai PPh berdasarkan tarif pasal 17
ayat 1 huruf A, pasal 17 ayat 2A, atau pasal 31E UU PPH. Jadi, bisa saja sebetulnya secara persyaratan perusahaan tersebut merupakan atau masih termasuk ke dalam golongan UMKM karena peredaran brutonya masih di bawah 4,8 miliar. Namun dia memilih untuk tidak memanfaatkan undang-undang ini, untuk tidak memanfaatkan tarif khusus untuk pajak UMKM ini, tetapi dia ingin mengikuti tarif serta metode perhitungan untuk pajak badan yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 dan sampai pasal 31 EUU PPH yang sudah saya jelaskan. Yang berikutnya adalah persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa pekerjaan bebas. Contohnya, misalnya, contoh pekerjaan bebas itu misalnya adalah dokter. Jadi ada sekumpulan persekutuan atau firma yang isinya adalah dokter-dokter. Nah, maka atas perkumpulan atau firma ini, dia tidak boleh memanfaatkan tarif pajak untuk UMKM ini. Ya, nanti saya akan jelaskan jenis-jenis jasa untuk pekerjaan bebasnya apa saja. Kemudian yang berikutnya adalah WP Badan yang memperoleh fasilitas pasal 31A Undang-Undang PPH dan PP nomor 94. Yang terakhir adalah bentuk usaha tetap. Nah, objek pajaknya apa? Objek pajaknya adalah penghasilan usaha dari seluruh gerai atau outlet, baik pusat ataupun cabang. Jadi, apabila wajib pajak tersebut memiliki beberapa outlet, memiliki beberapa gerai atau beberapa cabang, maka penghasilan dari keseluruhan gerai maupun cabang itu merupakan objek pajaknya. Ya, dan keseluruhan objek pajak itu tadi tidak boleh lebih dari 4,8 miliar. Kemudian usahanya itu apa saja? Bentuk-bentuk usahanya yaitu usaha dagang, industri, usaha jasa, toko kios, toko kelontong, toko pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung, rumah makan, salon, dan lain-lain. Nah, batasan peredaran bruto. Tadi sudah saya jelaskan kan ya, peredaran bruto atau omset yang boleh dikategorikan sebagai UMKM ketika omsetnya atau peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, yang perlu ditekankan, yang perlu kalian ingat, yang 4,8 miliar itu adalah omset, bukan laba. Omset itu adalah nilai penjualannya, ya, nilai pendapatannya gitu, bukan labanya. Jadi, batasan peredaran bruto tadi sudah saya sebutkan 4,8 miliar yang berasal dari semua pendapatan, termasuk pendapatan perusahaan cabang bila ada, namun tidak termasuk pendapatan yang telah dikenakan PPh final dan pendapatan berupa jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi apabila WP tersebut memiliki pendapatan dari PPh final yang sudah dikenakan PPh final seperti misalnya dividen atau bunga bank, kemudian dia mendapatkan pendapatan atas jasanya memberikan pekerjaan bebas, itu tidak dimasukkan dalam perhitungan peredaran bruto. Tarifnya berapa? Tarifnya adalah 0,5%, sedangkan DPP-nya adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Ya.
Jadi nanti pajak terhutangnya tinggal kalian kalikan 0,5% dikali dengan si jumlah peredaran brutonya. Nah, apakah wajib pajak yang masuk ke dalam UMKM ini bisa memanfaatkan tarif khusus ini selamanya? Ternyata tidak ada batasan waktunya. Untuk wajib pajak orang pribadi, mereka bisa memanfaatkan tarif khusus ini selama 7 tahun. Untuk CV firma atau koperasi 4 tahun, untuk PT 3 tahun. Nah, dihitungnya sejak kapan? Dihitung untuk WP yang lama. Jadi, ini perusahaannya sudah berdiri lama ya, sebelum undang-undang ini diterbitkan, sebelum PP ini diterbitkan. PP ini kan diterbitkannya tahun 2018. Nah, berarti untuk WP yang lama, ini sejak berlaku tahun pajak PP ini berlaku, berarti sejak tahun 2018. Sedangkan untuk WP yang baru, maka berlakunya sejak tahun pajak terdaftar. Nah, jadi misalnya ada perusahaan A, dia sudah berdiri sejak tahun 2016. Maka dia bisa memanfaatkan tarif ini sejak 2018. Perusahaan B, dia baru berdiri tahun 2019. Maka dia bisa memanfaatkan ini sejak tahun 2019. Ini adalah contoh perhitungannya. Misalnya, PT JAK pada tahun fiskal 2019 melakukan penjualan sebesar 4.778 juta dan dia memperoleh pendapatan bunga jasa giro sebesar 25 juta. Sehingga total pendapatannya adalah 4.803 juta. Jika kita lihat dari total pendapatan, maka PT JAK ini pendapatannya sudah di atas 4,8 miliar. Seharusnya dia tidak boleh memanfaatkan tarif ini ya. Namun, kita lihat 25 jutanya dia dapatkan dari pendapatan bunga jasa dan giro, yaitu pendapatan yang telah dikenakan PPh final. Nah, ini perhitungan yang pendapatan yang telah dikenakan PPh final ini boleh dikeluarkan. Sehingga sebetulnya pendapatan atau peredaran bruto si PT JAK itu yang diakui untuk perhitungan PPh UMKM ini hanya 4.778 juta. Sehingga dia masih masuk ke dalam kriteria UMKM dan boleh memanfaatkan tarif khusus ini, tarif yang 0,5%. Yang berikutnya adalah contoh yang seperti ini. Misalnya PT ABC terdapat penjualan di kantor pusat 2,8 miliar. Penjualan di kantor cabang Daan Mogot 1,2 miliar. Penjualan di cabang Palmerah 1,795 miliar. Sehingga totalnya adalah 5.795 juta. Oke ya, karena ketentuan dalam Undang-Undang PPh UMKM, pendapatan itu harus dihitung dari keseluruhan kantor pusat maupun cabang, maka si PT ABC ini sudah tidak termasuk dalam kategori UMKM karena pendapatannya sudah lebih dari 4,8 miliar sehingga dia tidak dapat memanfaatkan tarif 0,5%. Oke, yang berikutnya, contoh yang berikutnya, misalnya tahun fiskal 2019, data pendapatan Tuan Hartono Budi, pemilik minimarket UD Kencana dan toko bangunan UD Makmur adalah sebagai berikut. Penjualan minimarket UD Kencana sebesar 2,1 miliar.
penjualan toko bangunan minimarket sebesar 2.650 juta. Pendapatan dari pekerjaan bebas sebesar 250 juta, sehingga totalnya adalah 5 miliar. Oke, kalau kita lihat totalnya memang 5 miliar, namun 250 jutanya itu berasal dari pekerjaan bebas, di mana penghasilan dari pekerjaan bebas, ketentuannya dalam PP ini boleh dikeluarkan dari perhitungan. Sehingga total yang pendapatan yang untuk Tuan Hartono Budi yaitu sebesar 4 miliar 750 juta, masih di bawah 4,8 miliar. Maka Tuan Hartono Budi boleh memanfaatkan tarif yang 0,5%. Oke, jadi pajak terhutangnya 4 miliar 750 juta dikali 0,5%. Oke, tadi kita sebutkan ada pekerjaan bebas ya yang boleh dikeluarkan perhitungannya. Pekerjaan bebas itu apa saja? Pekerjaan bebas itu tenaga-tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Kemudian ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan-peragawati, pemain drama, dan penari. Kemudian ada juga olahragawan. Ada penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Ada pengarang, peneliti, dan penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara, makelar atau calo. Biasanya nih untuk yang penjualan tanah, rumah itu ada makelar, ada calonya. Kemudian petugas penjajah barang dagangan, kemudian agen asuransi, kemudian distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau multi-level marketing, atau penjualan langsung yang direct selling dan kegiatan sejenisnya. Nah, untuk pendapatan atas pekerjaan-pekerjaan bebas ini tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah peredaran bruto WP-nya melebihi atau tidak melebihi 4,8 miliar. Jadi dikeluarkan dari perhitungannya ya. Nah, WP badan yang tidak dikenakan PPh final itu apa saja? Yang pertama adalah WP badan yang belum beroperasi secara komersil. Ya, namanya saja dia belum beroperasi secara komersil ya, tentunya belum ada pendapatan gitu. Jadi ya dia tidak perlu menggunakan tidak dikenakan PPh final ini. Kemudian WP badan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersil memperoleh peredaran bruto melebihi 4,8 miliar. Tentu saja karena dia sudah tidak termasuk ke dalam kategori yang tadi UMKM ya. WP yang masuk ke dalam kriteria ini tidak dikenakan PPh final. Mereka tidak boleh memanfaatkan tarif yang 0,5% ya. Namun harus dikenakan PPh sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana biasanya. Oke, jadi mari kita simpulkan materi hari ini. PPh final dengan tarif khusus 0,5% itu hanya berlaku untuk UMKM di mana peredaran brutonya dalam 1 tahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Tarifnya adalah 0,5% dikali dengan peredaran brutonya. Oke ya, jadi PPh terhutangnya adalah 0,5% dikali dengan peredaran brutonya dia berapa. Peredaran bruto ingat, peredaran bruto adalah omset atau nilai penjualan, bukan laba. Oke, terima kasih. Sekian materi hari ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.